Banyak penelitian menunjukkan bahwa tingkat religiusitas seringkali berbanding terbalik dengan tingkat kemakmuran ekonomi. Negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Indonesia, Nigeria, Filipina, dan beberapa negara Amerika Latin, Afrika umumnya menunjukkan tingkat kehadiran ibadah, doa, dan kepercayaan terhadap kekuatan ilahi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara kaya atau maju seperti Swedia, Jepang, Jerman, atau negara-negara barat lainnya. Hal ini dikenal dalam sosiologi sebagai deprivation theory. Khususnya teori deprivasi relatif adalah konsep sosial dan psikologis yang menjelaskan bahwa perasaan ketidakpuasan, kecemburuan, atau kemarahan muncul ketika individu atau kelompok membandingkan kondisi mereka dengan orang lain atau standar tertentu dan merasa dirugikan. Meskipun sebenarnya secara objektif mereka mungkin tidak kekurangan, bahkan mungkin tidak rugi. Shalom, bertemu dalam acara podcast Ikatan Kristen Nusantara bersama saya Edward Purba. Saudaraku, bagaimana dalam pengantar tadi? Deprivasi relatif adalah penyebab utama gerakan sosial, kerusuhan, dan perilaku agresif karena perasaan ketidakadilan ini memicu frustasi dan motivasi untuk berubah atau menuntut hak, seperti yang terjadi dalam konflik etnis, maksud saya, atau gerakan hak sipil, bahkan sekarang fenomenanya pembubaran ibadah dan lain-lain. Deprivasi tidak selalu tentang kekurangan mutlak, tetapi tentang persepsi kekurangan relatif terhadap orang lain. Orang lain itu sebagai kelompok pembanding. Ini sebagai contoh dalam kehidupan nyata. Contohnya, dalam perkembangan teknologi misalnya, seorang merasa miskin karena tidak mempunyai smartphone di era sekarang. Padahal 50 tahun yang lalu itu bukan menjadi standar. Benar bukan? Gerakan sosial lagi misalnya. Gerakan hak sipil karena kesenjangan hak dan kesempatan dibandingkan dengan kelompok lain. Kriminologi. Remaja yang merasa terpinggirkan secara sosial dapat melakukan kejahatan karena membandingkan diri dengan teman sebaya yang lebih kaya. Lalu, bagaimana implikasinya? Gerakan sosial menyediakan kerangka untuk memahami mobilisasi massal yang didorong oleh ketidakpuasan kolektif terhadap ketidaksetaraan. Implikasi berikutnya, konflik dapat menjadi akar penyebab konflik sosial, politik, atau etnis jika kelompok merasa dirugikan secara terus-menerus, padahal tidak ada. Implikasi berikutnya lagi apa? Secara psikologi. Menjelaskan bagaimana persepsi sosial mempengaruhi emosi dan motivasi individu, bukan hanya kondisi objektifnya. Hubungan teori deprivasi dengan keagamaan, bagaimana kalau kita membahas ini? Dan ini bisa menjadi sumber gerakan sosial keagamaan. Rasa kurang atau deprivasi terhadap pemenuhan kebutuhan spiritual, sosial, atau ekonomi dapat memicu individu untuk mencari atau membentuk kelompok keagamaan baru yang menawarkan solusi, rasa memiliki, atau kompensasi seperti kelompok penyembuhan misalnya atau revolusioner. Atau agama dijadikan sebagai kompensasi harapan atas kekurangan di dalam diri atau komunitasnya. Bagaimana dengan identitas dan kompensasinya? Produk atau praktek halal dapat muncul sebagai respon terhadap perasaan deprivasi
oleh produk-produk dari non-muslim misalnya di pasar. Memberikan kenyamanan dan menegaskan identitas keagamaan serta melawan dominasi produk lain. Terjadi juga ada kekerasan dan konflik. Diskriminasi agama yang dirasakan dapat memicu kemarahan dan frustasi, yang jika berkepanjangan dapat mengarah pada konflik bersenjata atau ekstremisme, terutama jika diperkuat oleh pengaruh luar atau perpecahan yang sudah ada. Deprivasi ontologis. Konsep filosofis seperti yang diutarakan oleh Agustinus Privatio Boni melihat kejahatan sebagai kekurangan kebaikan. Ini dapat mempengaruhi cara memahami individu yang terlibat dalam kekerasan, di mana deprivasi spiritual mendasari perilaku destruktif. Contoh penerapannya, muncul gerakan keagamaan baru yang menawarkan solusi spiritual atau sosial bagi mereka yang merasa terpinggirkan. Hal sangat memungkinkan agama berfungsi sebagai pemersatu sosial dan penguat moral kolektif. Dalam konteks masyarakat miskin, agama menjadi sumber harapan di tengah penderitaan. Jaringan sosial dalam komunitas akhirnya melakukan gotong royong, diakonia, dan mungkin solidaritas gereja. Sarana legitimasi moral bahwa penderitaan bukan tanpa makna. Masyarakat lebih makmur cenderung menggantikan iman dengan rasionalitas instrumental, sehingga religiusitas menurun. Sementara masyarakat miskin lebih bergantung pada iman sebagai sumber ketahanan hidup atau resilience. Dalam masyarakat miskin, lembaga keagamaan, gereja, masjid, komunitas doa sering menjadi satu-satunya ruang aman dan bermakna. Karena agama menyediakan identitas, koneksi sosial, dan legitimasi moral bagi penderitaan. Oleh karena itu, semakin miskin suatu masyarakat, semakin besar kebutuhan akan simbol-simbol ilahi yang memberikan rasa keteraturan dan makna. Dinamika paradoks. Namun korelasi ini tidak selalu berarti bahwa kemiskinan menyebabkan iman. Ada paradoksnya. Di beberapa konteks agama juga dapat memperkuat status quo kemiskinan, misalnya dengan menekankan penderitaan sebagai panggilan suci tanpa memperjuangkan keadilan sosial. Kita harus menekankan bahwa religiusitas yang sehat harus bergerak dari penghiburan menuju transformasi sosial yang lebih baik, bukan miskin apalagi kacau. Bagaimana kemiskinan dan iman dalam terang Injil? Kalau kita membaca kesaksian Alkitab, Alkitab menunjukkan pola yang unik. Allah justru lebih dekat kepada mereka yang miskin dan tertindas. Lukas 6 ayat 20, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Yakobus 2 ayat 5, bukankah Allah memilih orang-orang miskin di dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan? Bahkan Mazmur 34 ayat 19, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Dalam teologi Kristen, kemiskinan bukan hanya realitas ekonomi, tetapi posisi kerendah hatian dan ketergantungan kepada Allah. Semakin seorang menyadari keterbatasannya, semakin ia membuka dirinya kepada kasih karunia. Lalu bagaimana dimensi teologis kemiskinan sebagai ruang teofani? Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Allah kerap menampakkan diri atau teofani justru di tengah kemiskinan dan penderitaan. Musa di padang Gersan, Keluaran 3. Maria dari Nazaret, gadis sederhana, dipilih menjadi ibu Mesias, Lukas pasal 1. Kristus lahir di kandang, simbol solidaritas Allah dengan kaum kecil. Jadi,
kemiskinan menjadi ruang di mana manusia mengalami kehadiran Allah secara nyata. Karena di sanalah kesombongan diri runtuh dan ketergantungan pada anugerah itu tumbuh. Bagaimana dengan bahaya teologis kalau kita mengidealkan kemiskinan? Saudara, iman Kristen tidak memuliakan kemiskinan sebagai tujuan hidup. Kristus tidak berkata, berusahalah menjadi miskin, tetapi berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Matius 5 ayat 3. Artinya kemiskinan yang dimuliakan adalah sikap batin, bukan kondisi sosial. Gereja dipanggil bukan hanya menghibur orang miskin, tetapi membebaskan mereka dari penindasan. Kalau kita membaca Yesaya 58 ayat 6-7, Lukas 4 ayat 18. Lalu, bagaimana sintesis teologis iman, harapan, dan keadilan? Dari perspektif Kristen, korelasi semakin miskin semakin religius mencerminkan sifat dasar manusia yang bergantung pada Allah, kekurangan menyingkapkan kerapuhan, dan karena membuka jalan bagi iman. Tindakan anugerah Allah yang hadir dalam penderitaan. Allah memilih berada di sisi mereka yang miskin. Panggilan etis bagi gereja bukan hanya menyembuhkan luka batin orang miskin, tetapi juga memerangi struktur sosial yang menindas orang miskin dan harus merubah kemiskinan menjadi sebuah kelayakan hidup. Lalu bagaimana kesimpulan reflektif kita? Dari kacamata sosiologis, religiusitas di tengah kemiskinan adalah mekanisme sosial dan psikologis untuk bertahan hidup. Namun dari perspektif teologis Kristen, itu adalah tanda kasih karunia yang bekerja di antara yang kecil dan lemah. 1 Korintus 1 ayat 25 tertulis, karena orang yang bodoh dari Allah lebih bijak dari manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Kekayaan sering membuat manusia merasa mandiri. Kemiskinan membuat manusia berlutut di hadapan Tuhan. Namun, iman sejati tidak berhenti di altar doa. Ia harus bergerak ke jalan keadilan sosial, membangun dunia di mana kasih Allah berwujud dalam kesejahteraan bersama, dan justru untuk mengentaskan kemiskinan itu. Jadi, kekristenan juga mengajak kita untuk mengentaskan kemiskinan. Berbicara kemiskinan, itu berbicara kerendahan hatian di hadapan Allah. Saudaraku, mari warnai dunia dengan pikiran Kristus, Soli Deo Gloria. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.